sabarlah. Ya. Oke. Jadi sedikit sharing terkait tentang mungkin yang paling penting sih insight sih Mas ya. Jadi kayak perjalanan mulai itu penting sih Mas itu, karena tidak semua orang itu mampu untuk konsisten di online itu, apalagi ASN. Berarti kemungkinan nanti ASN yang mungkin saat ini peserta itu kan yang ASN mungkin juga gimana sih mulainya kan gitu, mungkin bisa di share itu. Bisa lah, apalagi kalau saya pribadi masih kuku di itu, yang digital marketing masih menjalani, melakoni. Bahkan awalnya yang bisnis benih padi, sekarang jadi ada lagi perusahaan lain sebagai konsultan IT. Itu juga alhamdulillah udah jalan sejak 2020 kemarin, udah jalan. Berarti waktu jenengan itu masih ini ya, masih ngantor ya setiap hari ya? Iya. Terus bagi waktunya gimana? Bagi waktunya Mas? Nah, lumayan melelahkan juga, apalagi kalau sekarang nih tempat tinggal saya dengan lokasi untuk budidaya benih padi itu agak jauh, udah beda kabupaten lagi. Kalau tapi sekarang saya ASN-nya di bagian apa Mas? ASN-nya? Perawat saya nih. Perawat. Oh, gitu. Berarti belajar hipnoterapi juga? Kagak lah Mas. Biasanya perawat itu ada basic-basicnya ya. Betul. Kalau sebenarnya kalau kami sih istilahnya komunikasi terapeutik. Oh iya. Ilmunya komunikasi terapeutik. Nah, kita belajar itu berapa semester lah. Saya banyak ketemu perawat itu basicnya memang main teknologi sih gitu. Karena kan komunikasi ke ini ya, ke pasien gitu kan. Tuh. Oke, mungkin kita mulai aja sih Mas. Ini ada sekitar 12 orang. Jadi insya Allah nanti biasanya bertambah nih semakin malam. Jadi monggo disampaikan lebih ke sharing-sharing aja. Jadi kenalan itu kan. Jadi sifatnya santai gitu. Jadi ini bagian dari kita menghargai Eyang, karena nanti tanggal waktu di Bogor itu kita launching buku Mas itu. Bukunya MBEd Sanad Piran Hamas gitu kan. Jadi ya kami pesta lah gitu. Artinya mumpung momentumnya itu momentum ganas mah. Kemarin saya udah WA sama Mbak Fitri, Mbak aku sponsor lah gitu untuk event itu, open booth itu. Biar viralnya itu menyeluruh gitu di kalangan Eyang gitu. Kayak kita aja baru pertama ketemu kan sudah kan? Iya. Ada banyak muridnya yang saya jarang ketemu, tapi via WA baku japri aja. Iya biasa gitu. Oke, monggo dimulai aja sambil mungkin kita lebih ngobrol aja sih Mas, santai aja. Atau teman-teman bisa kenalan dari mana usahanya, jadi biar langsung interview, bener santai aja interview gitu. Biasanya ilmunya yang tidak disembunyikan, yang tidak di-share itu biasanya yang kayak gini-gini tuh biasanya. Kalau nggak ditanya nggak keluar. Lewat pertanyaan. Kalau nggak ditanya nggak keluar ilmunya. Makanya saya tuh seneng tanya sih gitu. Alasannya apa? Terus kok bisa sih petani? Karena kan kalau e-commerce itu kan riset produk di Shopee gitu kan. Terus winning gitu kan. Nah, diiklanin gitu kan. Nah, ini berarti polanya kayak gitu atau enggak gitu loh Mas gitu. Nah, agak dikit beda. Dikit beda ya. Nah, justru ini yang perlu di-share nih gitu kan, atau tekniknya seperti apa sih? Mungkin silakan Mas Ilham. Baik, terima kasih yang banyak. Ya, izin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin share screen ya. Jadi teman-teman, sembari saya ini bawa materinya, teman-teman boleh bertanya kalau misalkan ini. Siap. Oke, sebelumnya izinkan saya
memperkenalkan diri. Nama saya Ilham Akbar. Jadi seperti yang disebutkan tadi, saya ini lulusan sarjana keperawatan. Nah, terus menjalankan usaha sebagai produsen benih padi sejak 2014. Jadi yang agak khusus lagi, perjalanan usaha saya berkembang lagi, buat lagi unit usaha baru, ya konsultan IT di tahun 2020. Kalau mau lebih lengkap sih bisa teman-teman saya di web saya, yaitu web ilhamakbar.id. Kalau sekarang murid-muridnya yang masuk di kata kunci konsultan SEO Makassar. Kalau saya paling di urutan kedua. Jadi teman-teman bisa search di konsultan SEO Makassar, itu web saya itu kalau bukan urutan 2, urutan 3. Kita bahas ini yang di atas. Makassar ya? Makassar saya, Pak. Iya. Ini Palu ini. Ya, Pak. Izin memperkenalkan, jadi produk saya ini sebenarnya hasil litbang Badan Tenaga Nuklir. Dulunya bernama Badan Tenaga Nuklir atau Batan. Ya, sekarang udah melebur menjadi BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jadi hasil benih yang saya produksi adalah hasil dari penelitiannya Badan Tenaga Nuklir. Jadi dia menggunakan iradiasi. Jadi proses pembuatannya itu lewat mutasi, lewat sinar. Nah, terus kemarin saya mulai jadi produsen benih mulai dari kelas, istilahnya kalau di perbenihan benih padi itu ada empat kelas benih. Yang pertama itu yang di petani paling umum yang ada kertasnya dalam benih itu, dalam kantongan benih itu biasa ada kertas tuh, ada label, ada sertifikat warna biru. Ini paling di bawah. Terus ada yang warna ungu. Nah, ini turunan yang ketiga. Terus ada lagi kertas warna putih, ini turunan kedua. Nah, sekarang saya sudah produksi yang ini, breeder seed yang warna kuning, label kuning. Jadi dari peneliti saya tangkar, saya kembangkan, udah jadi kelas ini breeder seed atau BS atau label kuning. Nah, harganya 1 kilo ini harganya sekitar 40.000 per kilo. Enggak, Pak. Jadi benihnya itu kalau BS ini harganya sekitar 40.000 per kilo. Nah, alhamdulillah untuk kebutuhan mitra-mitra X Batan tahun ini mulai dari Lampung, mulai dari Sulbar dan lintas pulau itu sudah kami yang suplai, dari Makassar yang suplai. Alhamdulillah. Nah, tadi sempat di ini, saya belajar digital marketing itu di tahun 2018-2019, saya sudah lupa ingat juga. Jadi sanatnya itu saya belajar dulu sama Pak Suryadin Laudang, dosen jualan. Kemudian dosen jualan memperkenalkan saya sama gurunya. Kami panggil beliau adalah Yang Agus. Agus Piran Hamas lebih populernya. Kenapa Piran Hamas? Ya nanti teman-teman boleh tahu. Nah, beliau banyak mengajarkan mengenai strategi penjualan. Pokoknya dikerjakan semua platform. Jadi kami di waktu itu diajari untuk mengerjakan semua platform sosial media, semua platform yang gratisan untuk jualan. Jadi kita diajari seperti itu. Dan banyak trik, teman-teman bisa banyak belajar dan itu sudah banyak yang share juga ilmunya. Tapi kalau mau lebih bagusnya ya belajar sama Eyang, karena metodenya Eyang kalau ngajar enak sekali. Karena kami secara pribadi itu lebih ngena, lebih ke person to person kalau beliau mengajarnya. Jadi saya belajar digital marketing itu lewat Eyang sama Pak Suryadin Laudang. Terus ini yang saya bilang tadi, bahwa memilih platform itu sendiri tidak bukan hanya sekedar dari riset, tapi
ilmu dari yang itu gunakan seluruh dulu platformnya. Jadi platform yang kita gunakan dipakai dulu. Nanti kelihatan pembeli kita trafficnya dari mana. Kalau saya trafficnya kalau bukan di Google, lewat Facebook. Itu dua sumber traffic pembeli saya. Jadi makanya saya mengoptimalkan semua fasilitas Facebook, semua fasilitas Google. Makanya saya memperdalam lagi ke ilmu SEO untuk bagaimana masuk di halaman 1 Google. Karena memang pembeli saya yaitu tadi berasal dari pencarian Google dan sosial media ya Facebook. Karena memang ternyata petani itu ada di situ. Yang cari produk benih padi itu ada di situ. Kayak gitu. Makanya pemilihan platform ini sangat penting. Nah, yang paling penting adalah kami diajarkan tidak rakus dalam artian di setting memang berapa market share yang kita mau target. Jujur target saya sebenarnya sangat sederhana sekali dan sangat kecil. Saya awalnya hanya menarget Sulsel waktu itu dengan 3% kebutuhan benihnya Sulsel. Secara hitung-hitungan dan angka itu sekitar 240 ton kebutuhan benih Sulsel di angka 3% itu. Gitu. Jadi ada 240 ton kebutuhan benih Sulsel tiap musimnya. Nah, saya target hanya 3% dari 3% itu yang 240 ton. Nah, alhamdulillah bonusnya ada permintaan dari Sulbar, ada permintaan dari luar Pulau Sulawesi. Jadi usaha itu alhamdulillah bertumbuh hari ini. Nah, izin ini yang saya bilang tadi bahwa banyak pertanyaan di awal ketika saya mulai online kan ini produk. Pertanyaan pertama waktu itu, ketika saya mulai menjalankan strategi digital marketing untuk benih padi, apakah ada yang cari, apakah ada yang beli? Itu pertanyaan pertama yang di awal-awal saya belajar kan. Emang ada ya yang cari? Ternyata setelah saya kerjakan, yang datang nelpon langsung toko, Pak, ada benihnya sekian ton. Langsung hitungan ton. Padahal saya baru mulai dan jujur di awal-awal saya mulai itu jadi produsen benih, saya tidak punya lahan. Saya tidak punya sawah sama sekali, satu petak pun. Saya tidak punya, alhamdulillah di tahun ini diberikan kemudahan, sudah punya 2 petak. Awalnya tidak punya gudang, alhamdulillah sudah punya 2 gudang. Nah, itu. Jadi memang permintaannya besar. Jadi bukan hanya petani by personal, tapi memang langsung permintaan besar. Nah, selain kelompok tani, selain toko tadi ada ketua kelompok tani dan gapoktan. Jadi mereka itu mencari benih padi untuk kelompoknya. Bayangkan satu kelompok tani itu biasa ordernya sampai berapa hektar? Biasa 20 hektar satu kelompok. Ada juga yang 5 hektar satu kelompok. Bayangkan kalau misalkan 1 hektar itu kebutuhan benihnya itu kalau kami hitungnya 20. Tapi ada yang pakai sistem tanam yang lain. Dia biasa kebutuhannya 50 kilo per hektar. Nah, kayak gitu. Terus yang cari juga terkadang, ya ini yang biasa order-order kecil. Karena orang tuanya gaptek, ya dia suruh anaknya hubungi, mencari. Nah, kebanyakan saya dapat kontak-kontak juga anak petani. Ini. Nah, platform yang bicara platform yang seperti saya sampaikan tadi bahwa saya memaksimalkan postingan FB. Di awal-awal itu saya membuat banyak akun-akun Facebook produsen benih padi unggul, kayak kata kunci itu tadi. Jadi teman-teman ketika membuat sebuah akun jualan, sebuah ini, maka kami diajarkan menggunakan kata kunci yang memang dicari dan itu by riset. Jadi misalkan saya buying keywordnya adalah produsen atau toko, itu buying keyword. Kemudian benih padi adalah produknya. Benih padi unggul adalah produk. Kemudian di Makassar, di Goa, di Takalar itu daerah, nama daerah. Jadi saya menggunakan kata kunci itu membuat akun-akunnya.
Kemudian setelah mendapatkan traffic baru mulai dari tadinya saya jualan menggunakan akun jualan, sekarang bergeser ke branding. Jadi akun pribadi saya yang akhirnya memposting bahwa ada penjualan sekian, jadi akhirnya lari ke branding. Oh iya. Jadi akhirnya jadi branding. Jadi tadinya jadi akun-akun jualan tadi saya hanya tag di postingan saya. Alhamdulillah produsen benih ini ada lagi pada penjualan sekian. Jadi tidak lagi ini, hanya posting semua transaksi dan men-tag akun-akun yang ada. Akhirnya akun-akun itu terkesan aktif, walaupun dia tidak dirawat. Kan lumayan tuh, biasa kita di Eyang itu bahkan 500 akun dikelola. Itu lumayan berat. Betul. Jadi kita coba siasati, ternyata bisa. Apalagi sekarang Facebook sudah ada namanya cross posting. Ada cross posting. Kalau teman-teman kalau mau belajar lagi ada fasilitas cross posting. Jadi satu saja halaman ngeposting untuk seluruh banyak halaman. Itu ada fasilitas itu. Terus saya menggunakan local SEO. Local SEO itu adalah menggunakan kata kunci daerah dan Google Maps. Kalau local SEO itu lebih kuat di Google Maps. Jadi saya membuat banyak titik nih untuk kata kunci produsen benih padi. Jadi ketika teman-teman mau saya buat banyak titik, misalkan produsen benih padi di Makassar, produsen benih padi di Goa, saya buatkan titik maps dan itu kontaknya ke kita, nomor HP-nya kita. Nah ini local SEO. Kadang juga saya ngerjakan akun personal FB masuk ke halaman Google. Nah, kita optimasi juga itu. Jadi halaman-halaman sosial media itu kita optimasi dan masuk di halaman satu Google. Kayak gitu. Terus ada lagi fasilitas Facebook yang lumayan powerful. Grup FB dan Marketplace ini sebenarnya ada satu kesatuannya. Ketika kita posting ke grup, apalagi kita sudah ada fasilitas marketplace-nya, maka enak jualan di sini. Nah, ada satu trik, mungkin sudah dipahami oleh beberapa teman-teman di marketplace Facebook itu ada trik untuk ngeposting satu gambar untuk sekian sampai ratusan postingan sampai ribuan postingan. Dulunya itu tidak bisa. Entah sekarang juga masih belum bisa kayaknya. Di gambar yang sama kita posting berkali-kali di marketplace Facebook. Itu ada triknya. Ada trik untuk artinya teman-teman tidak perlu lagi repot untuk membuat banyak gambar yang akan diposting di marketplace Facebook. Itu sudah bisa. Terus yang kedua juga, dulu saya suka narik data alamat, nama kecamatan, nama kelurahan yang ada di Facebook. Untuk apa? Untuk di tag di marketplace Facebook. Biasa paling mudahnya itu narik datanya lewat dashboard iklan Facebook. Kan di dashboard iklan itu ada pilihan geolocation atau titik target iklan. Nah, rata-rata saya ambil data itu, tarik langsung dalam bentuk Excel-nya. Jadi secara teknis teman-teman bisa buka dashboard iklan, kemudian menulis alamat-alamat apa saja yang muncul ketika misalkan kabupaten atau provinsi. Nah, setelah muncul semua baru ada pilihan download. Langsung diekspor ke Excel atau CSV. Itu biasa saya lakukan. Untuk kepentingan apa? Bukan iklan. Hanya untuk ambil data alamat untuk saya pasang nanti postingan di marketplace Facebook. Untuk ngetek ya? Di titik ya? Untuk ngetek. Karena by targeting location kan. Nah, ada juga misalkan kita radiusnya 100 meter. Kan saya main begitu karena banyak orang tidak mau capek. Makanya saya kepung mereka lewat radius kecil. Mengepung pencarian di Facebook itu dengan radius kecil. Itu di awal. Sekarang berkembang lagi dia marketplace Facebook hanya membaca kecamatan saja. Jadi kalau
walaupun di titik banyak, tapi satu kecamatan dia hanya ambil satu postingan aja untuk di satu kecamatan. Itu marketplace Facebook. Jadi soalnya marketplace-nya Facebook itu banyak yang bisa diulik, banyak yang bisa dimainkan di situ. Saya paling suka dulu ngotak-ngatik di sini, main di marketplace-nya Facebook. Ini sudah ya. Ini yang contoh screenshot yang sebelum saya hapus tadi, yang orderan, bukti bahwa orderan saya banyak lewat chat ini, lewat Facebook tadi. Nah, yang unik sekarang yang mau saya sampaikan adalah, jujur benih padi yang saya produksi hari ini itu habis sebelum panen. Itu kemarin ya, musim panen tahun ini itu panen itu sold out sebelum panen. Nah, gilanya di musim tanam mendatang, saya by request, Pak Ilham, saya butuh varietas ini sekian kilo ya, saya butuh varietas ini sekian ton ya. Jadi artinya apa? Saya sudah ada pembeli sebelum saya tanam. Luar biasa. Nah, ini yang terjadi. Jadi sebelum tanam pun, jadi saya sudah punya database dan sudah ada by request. Karena itu tadi, Pak, saya butuh benihnya. Dan memang kenyataannya adalah mereka pada saat order, benih sudah habis. Benih sudah habis. Nah, alhamdulillah tahun musim mendatang ini, saya sudah banyak japrian, sudah banyak request, sudah ada waiting list, bahwa untuk daerah Aceh sendiri itu sudah berapa ton permintaan untuk Aceh sendiri. Belum lagi untuk Jawa Barat, Jawa Timur, Sulbar lebih-lebih. Hanya saja Sulsel yang belum saya garap betul. Mas, itu jenengan berapa tim, Mas, dengan kondisi seperti ini? Atau sendirian kalau digitalnya sendiri. Jadi tanpa ada tim? Udah ada. Untuk produksi? Kalau produksi saya hanya butuh 5 orang di luar tim teknis. Berarti total itu 5 total itu 5 orang itu produksi, tapi digital marketing cuma 1 orang, sampean tok. Iya, betul. Yang CSI sampean juga. Ya, kalau NCS, kalau saya misalkan tidak hafal stok, saya lempar ke adik. Oh, berarti adik ya, disebut adik ya? Adik, yang bicara stok itu adik. Tapi biasa tiap malam kita japrian, stok udah berapa nih? Bahkan yang paling gila, saya baru mau menjual, ditahan. Jangan dijual, sudah ada yang punya, sudah ada yang beli. Akhirnya mau tidak mau ya saya bilang banyak mengecewakan tahun ini, karena banyak teman-teman yang permintaan saya tidak bisa penuhi. Tapi dengan hal itu saya banyak belajar bahwa harus mulai saya benahi. Kayak gitu. Nah, ATM ilmunya. Kalau teknis sebenarnya sih, kalau ilmu teknis memang kita harus buka laptop, buka ini, karena ilmu ini kalau yang biasa ngulik dia perlihatkan dia ini. Tapi secara garis besar saya hanya menggunakan itu tadi, platformnya Facebook sama aset-asetnya Google. Google itu YouTube, Blogspot, Google Maps, Google Site. Itu aja yang kita pakai, dan alhamdulillah dari traffic itu alhamdulillah menjadi database sekarang. Gitu. Oke ya, sangat sederhana. Powerful. Sangat sederhana, tapi prakteknya tidak sederhana kayaknya. Sekali kerja begadang satu pekan. Jadi kelihatannya enak ya. Oh, cuma gitu doang gitu ya. Tapi kalau ditanya dan bagaimana suka dukanya, luar biasa nih. Ini pernah nggak, Mas? Jangan pernah jatuh nggak, Mas? Jatuh bangun bisnis. Titik terendah itu pernah, Mas? Saya palingan itu ketika butuh benih, istilahnya benih sumber, istilahnya dari peneliti, tidak dapat.
benihnya. Jadi sempat tidak produksi selama 2 musim waktu itu. Dan hampir banyak pelanggan saya lari gara-gara itu. Oke. Berarti ini nggak garap selain Makassar, nggak garap ya? Cuma Makassar aja ya? Saya sebenarnya memang target awalnya Sulsel, Mas. Tapi kok banyak yang orderan saya dari luar Sulsel. Berarti nggak pengen ngerambah ini kayak misalkan Jawa atau apa gitu, nggak pengen? Saya palingan untuk bantu petani ya bangun mitra, Mas. Oh iya, betul. Ya, jadi misalkan di Subang itu kita sudah ada Pak Khairul Anam, CV Fiona. Di Lampung ada PP Kerja. Di Sulbar itu sudah ada UPTD Benih Polman. Jadi saya sisa istilahnya mensuplai benih-benih di atas ini. Kan ini benih yang digambar ini di kantongan ini kan kertasnya warna ungu nih. Nah, kertas yang paling ungu ini dia masih bisa ditanam, kalau ditangkar istilahnya ditanam kembali dia warna biru. Ya, itu yang biasa dijual sama petani. Oke. Ya, gitu. Berarti itu udah standar pemerintah ya, Mas ya? Udah standar ya? Iya, udah standar pemerintah. Makanya sekarang saya produksi label kuning 3 level di atasnya ini. Oh. Kalau ini harganya 12.000 per kilo. Yeah. Kalau warna ungu itu 12.000 per kilo. Sekarang yang saya jual ini 40.000 per kilo. Mas, kok jati dirinya di petani itu apa memang punya darah petani, Mas? Gitu. Atau punya basic atau hobi orang tua? Bicara jati diri dan iya, betul. Saya juga pernah dimarahi sama yang Ham, emang kalau mau jadi trainer di keluarga kamu yang sukses jadi pengajar siapa? Bilang orang tua saya. Orang tua saya jadi kepala sekolah, ibu saya. Tapi seluruh keluarga saya, ya bapaknya mama saya, ibu saya, orang tuanya bapak saya, kakek saya itu petani. Oh iya. Makanya ya udah bilang, udah jadi petani aja. Tapi memang jitu dia. Yang tuh jitu sih kalau analisa itu ya. Jadi alhamdulillah saya coba fokusin petani. Saya diundang ke Wina, ke Austria untuk bicara benih padi. Jadi sempat ke luar negeri bicara dalam waktu 2 tahun saya buka pasar 3 provinsi, Sulbar, Sulawesi Tengah, sama Sulsel. Yang paling banyak orderan saya waktu itu adalah Sulbar. Nah, karena alasan ini dalam waktu 2 tahun saya dipanggil ke Wina dengan satu pertanyaan. Mas Ilham, benih padi yang sejak 2006 itu sudah pernah masuk di Sulsel, tapi belum ada yang bisa se-expand ini. Saya kenal benih patan itu 2013, tapi 2015 itu udah tiga provinsi udah kenal. Oke. Jadi Batan itu merek jenengan ya, Mas ya? Bukan, Batan itu Badan Tenaga Nuklir. Kalau itu Litbang, Badan Penelitian dan Pengembangan. Nah, kalau nama yang usaha saya yang di baju ini yang logonya di bukunya yang ini ada logo ini yang mengenai jati diri dibahas sama yang. Iya. Jadi namanya Salewangan. Salewangan itu doa, ada nama kerajaan di Sulawesi Selatan namanya Kerajaan Salewangan. Nah, Kerajaan Salewangan ini besar itu gara-gara pertanian. Makna Salewangan juga itu istilahnya keseimbangan, kesejahteraan. Di bahasa Makassarnya itu maknanya itu keseimbangan dan kesejahteraan. Makanya saya ambil nama itu, terus warnanya warna biru, yang bilang udah benar warnanya karena itu berbicara mengenai kepercayaan dan kekuatan. Jadi yang mengulik dan membahas utuh mengenai logo dan nama waktu itu di bukunya. Ya, gitu.
Super. Oke, jadi Jadi menarik sih. Yang membuat menarik itu tidak ada tim sendirian tapi powerful ya. Kan dahsyat. ya. Apa memang tidak tertarik bangun tim atau memang eh, belum gitu, Mas Ilham? Atau Kalau gimana? kalau digital marketing sendiri untuk satu produk saya kayaknya nggak perlu, kecuali saya banyak produk Mas. Baru ini. Saya biasa ngerjain dulu waktu awal-awal belajar, biasa 1 minggu kita kerjain. Ini biasa 2-3 hari udah bisa. Kalau hanya satu produk ya. Kalau udah termasuk kerja SEO itu. Jadi Berarti menggunakan kayak backlink itu pakai nggak yang SEO kayak Mas Didi itu? Boleh dicek web saya, tidak menggunakan backlink satu pun. Jadi memang ini ya postingan barbar Pinar Hamas ya? Kagak. Boleh dicek postingan saya ada berapa tuh di situ. Maksudnya natural sesuai SEO-nya yang suhu begitu aja. Pokoknya Eyang mengajarkan banyak hal dan banyak intrik dari Eyang. Ketika kita tidak tanya, maka tidak keluar ilmunya. Jadi jujur web saya itu postingan hanya berapa? Itu pun jujur hanya landing page. Web saya itu hanya landing page utuh. Terus saya tambah mesin URL-nya, jadi nama domain / web itu beda mesin. Jadi landing page mesinnya full, saya bocorkan ya. Landing page itu saya full coding. Jujur, landing page saya full coding. Terus / URL itu adalah WordPress. Oh, URL-nya WordPress. Codingnya walaupun sampai URL bocorkan, misalkan bukan subdomain ya, ekornya. Walaupun sampai bocorkan kadang bingung. Dan itu coding itu ilmu khusus itu. Jadi secara teknis ada teknik itu buat website itu pakai orang yang hanya tahu buat website itu pakai subdomain ya. Ya. Kalau misalkan ilhamakbar.id/blog, nah itu saya pakai WordPress. Ya. Tapi ilhamakbar.id itu full codingan. Oke. Karena sampai basicnya gitu. IT masalah ya. Saya perawat kok. Tapi konsultan IT tapi jadi konsultan IT Mas itu Mas. Konsultan IT, saya punya tim untuk bicara jaringan. Ada juga yang buat web untuk codingan, full codingan sampai tampilan, sampai IoT ada. Jadi saya kalau khusus konsultan IT itu saya ada 8 orang di dalam. Mas, ada tim untuk CS sama tim SEO itu efektif nggak Mas satu orang? Karena kadang CS itu kan juga ngelola follow up dan sebagainya, itu kan juga betul. Kadang betul. lupa nggak terfollow up. Nah, menurut jenengan tetap jadi satu atau dipisah sih Mas? Saya soalnya di yang paling di awal itu kan karena sudah dipublish kontak saya di awal-awal, maka yang nerima banyak pertanyaan ya saya dulu. Nanti kalau udah closing, udah database-nya saya kirim ke adik. Oke, ini berarti yang closing. Berarti tetap ini ya Mas, tetap kita bagi tugas ya antara jenengan sebagai SEO atau publisher sama adik yang memang khususnya di CS. Walaupun sekarang masih CS-nya masih jenengan ya. Ya, jadi kalau istilahnya adik saya itu sisa terima beres. Istilahnya ini kontaknya atas nama si ini, pesan benih sekian banyak. Kalau ketika paketannya sudah selesai, kabari. Sama repeat order mungkin ya? Repeat order ya? Ya. Setiap kami menanam, jadi gaya kami kenapa bisa sold out begini ya dibongkar lagi nih. Jadi sebelum kami menanam,
sebelum kami menanam kemarin itu, kita sudah broadcast ke teman-teman. Habis. Kami tahun ini akan produksi benih kelas BS. Khusus tahun ini kami angkanya hanya 35.000 per kilo. Harga normal 40.000. Oh. Potongan pengiriman 50% dari harga normal. Nah, makanya ketika kami menjelang panen, kita upload nih foto-foto. Udah dalam sepekan kemudian kita udah panen. Udah banyak yang order. Saya keep sekian kilo, saya keep sekian ton. Oh, jadi lebih ke manajemen launching juga dipakai ya. Yes. Marketing kitnya sudah siap memang. Selain belajar ke siapa aja Mas? Penasaran saya. Belajar apanya nih Mas? Ya apapun lah. Belajar apanya nih Mas? Tentang digital atau tentang strategi gitu. Kalau saya digital marketing hanya yang Agus. Tapi dicuci Digital otaknya ya. Tapi Digital dihabisin ya otaknya. marketing cuma yang Agus. Yang Agus itu ngajarin saya clue tapi disuruh bedah sendiri. Ya. Makanya saya diajari bagaimana cara ngulik sama Eyang. Di Eyang itu saya diajari cara ngulik, cara membedah sendiri. Jadi misalkan ada masalah nih, disuruh diajari betul, dirunut di mana nih celahnya. Kalau udah dapat celahnya udah, kayak gitu. Jadi Eyang itu ngajarin itu tadi cara mencari solusi. Nah, kalau di bisnisnya ya saya belajar di Malang juga sih sama Coach Fahmi. Loh, sampean alumni GBC? Yes, GBC 31. Oh, 31. Oh alah. Kita alma mater berarti kita. Makanya foto yang dipasang itu kan foto udah jelas itu benihnya. Iya. 31. Aku angkatan 12, Mas. GBC, Mas. Wah, senior. Senior, saya makanya angkatan kita 20, angkatan digital marketing. Oh, angkatan ini ya, angkatan zamannya Imers ya? Iya, angkatan Imers yang kemarin. Iya. Oke. Siap. Angkatan makhluk lagi. Aku baru tahu loh sampai GBC ternyata. Makanya kan saya tanya, selain di Eyang kok siapa aja kan gitu. Soalnya kalau nggak ditanya nggak keluar ilmunya bingung teman-teman silakan. Jadi itu ada chat. Ya. Dari keberhasilan sekarang ini, ilmu digital marketing apa yang berperan? Ya, lagi-lagi kalau saya pribadi tergantung dalam artian produknya di mana dulu. Karena yang saya sampaikan tadi, kayak produk saya misalkan benih padi, ternyata sumber yang mencari trafficnya itu dari Google, dari SEO, dan ada yang dari sosial media. Udah, saya perkuat dua item ini aja. Oke. Jadi dari apakah CRM itu penting? Penting. Oke. Berarti tetap riset platform ya? Iya, tetap riset platform. Tapi kalau Eyang sih ngajarinnya, udah gunakan aja dulu platformnya, pakai aja dulu. Nanti kelihatan tuh trafficnya dari mana. Ya. Karena kita terkadang nggak nyangka bahwa permintaan kita dari traffic ini. Saya jujur, saya nggak nyangka bahwa penjualan saya dari YouTube banyak. Oke. Dari YouTube banyak. Itu Mas, ada yang tanya Mas. Varietasnya terkait hutan sendiri atau yang atas Mas ya. Apakah SEO dan ads atau website atau CRM? Ads nggak pakai ya Mas ya? Belum. Ads itu sesuai dengan sarannya Eyang, ukur kekuatan. Jadi ads itu digunakan ketika di internalnya kita sudah mampu untuk budgeting iklan, itu satu. Terus yang kedua, ketika kita sudah punya budgeting untuk iklan dan memang
butuh hasil cepat ya silahkan melakukan ads. Tapi ketika kita belum punya duit, belum punya cash flow, mau main ads, nah yang langsung larang, jangan dulu, gunakanlah dulu yang gratisan. Jadi kalau ada tahapan-tahapannya, kalau yang melihat memang kita mau besok mau makan apa, itu pertanyaan biasa diulang-ulang sama dia. Besok mau makan apa? Ya itu dulu. Oke Mas, oke saya nangkap. Ini yang kedua nih, terkait varietasnya, penciptakan sendiri atau maklun Mas? Kalau untuk saat ini masih kerjasama dengan Litbang. Jadi varietas itu kan dibuat, di-create di badan Litbang, badan di penelitian dan pengembangan. Nah hari ini semua Litbang itu merger dari LIPI, dari LAPAN, dari peneliti Kementerian Pertanian, kebudayaan, itu jadi satu di BRIN. Nah saya masih kerjasama di BRIN, tapi mohon doanya, mudah-mudahan tahun depan saya udah bisa buat varietas sendiri karena ilmunya udah dapat. Kemarin waktu saya produksi BS, benih penjenis itu, saya sudah diajari sama peneliti bagaimana tahapan-tahapan untuk misalkan buat varietas baru pakai iradiasi itu tadi, teknologi iradiasi itu tadi. Oke. Itu berarti pakai mitra ya sama ini Mas. Kalau produk jasa urutannya marketingnya harus dipelajari apa Mas? Kalau produk jasa ini kan tadi produk. Ya. Kalau jasa itu karena tadi saya konsultan IT kan itu jasa. Itu jasa. Maka yang penting dalam sebuah jasa itu adalah portofolio. Tapi kalau belum ada portofolionya maka tebar kartu nama. Nah, yang mengajari tebar kartu nama kalau di digital marketing ya semua platform digunakan. Lagi-lagi kalau saya pribadi saya gunakan semua platform. Nah, konsultan IT Makassar itu kemarin konsultan IT Makassar itu yang kemarin kita pakai SEO karena banyak ternyata traffic dari Google. Maka kami optimasi pakai SEO seperti itu. Nah, tergantung jasanya apa dulu, di mana marketnya. Karena kami di konsultan IT ya banyak traffic lewat itu. Kayak kami pengerjaan sekarang itu kayak misalkan pengerjaan jaringan internet, misalkan satu desa mau distabilkan jaringan internetnya atau satu kantor mau distabilkan jaringan infrastruktur jaringan internetnya, server. Kami buat juga aplikasi layanan desa. Itu ada berapa aplikasi kita gunakan. Dan alhamdulillah awalnya hanya sebagai konsultan, akhirnya punya produk. Oke. Kayak gitu. Kalau tahapannya itu tadi, kalau saya tebar kartu nama saja dulu, nanti dilihat. Menurut jenengan enak mana Mas, produk sama jasa Mas? Plus minusnya apa Mas? Lebih enak jasa. Lebih enak jasa. Iya, HBB ini besar. Saya jujur jadi produsen benih itu karena itu tadi mau membayar utang sama orang tua. Gitu. Ini saluran di pendistribusian benih padi, apakah dari jaringan sebelumnya sudah ada, ketua petani per wilayah, 100% dari digital. Nah sebenarnya itu tidak 100% juga dari digital sih. Jadi di awal itu saya pasarkan di digital di awal. Terus Bank The Power of Mood, kemudian berkembang jejaring orang-orang yang senang varietas tertentu dan ternyata varietas yang disenangi adalah varietasnya kami, hasil litbangnya Batan, maka ada klub namanya Badan Agro Partner Club, Batan Agro Partner Club atau BAPC namanya. Di BAPC ini mitra-mitra Batan semua, jadi sekarang kami supply banyak di situ juga di mitra Batan.
Nah ini yang paling yang mengamuk kemarin yang ini nih di kelompok Mitra Batan. Pak Ilham, kami tidak dapat benihnya. Ya oke, kita listing deh. Kalau misalkan tidak dapat kayak gitu. Nah kalau untuk yang digital itu kami betul-betul dapat pasar dari Ambon. Ambon itu pernah sampai kita kirim pakai Hercules. Berapa ton itu? Kita kirim pakai Hercules. Itu Ambon itu digital itu. Terus ada berapa daerah juga digital. Jadi ada berapa titik sih digital, tapi tidak 100% digital. Rata-rata lagi-lagi kami combine. Ingat, digital marketing hanya memperkenalkan produk. Setelah itu adalah bagaimana menjaga CRM itu tadi. Bagaimana mau menjaga pelanggan, bagaimana mendekatkan pelanggan. Nah, itu yang penting. Jadi setelah traffic masuk, setelah terjadi transaksi, maka CRM yang harus dijaga. Kelola database. Nah ini yang harus kita maintenance. Itu ya, yang kelola adik ya itu. Adik. CRM tadi ya. Iya. Kalau misalkan adik biasa lemah untuk lupa nyapa, saya biasa ngingetin. Ini udah disapa belum? Saya biasa ngingetin. Udah sapa lagi. Atau di dalam grup di APC, kalau misalkan ada teman-teman di APC di dalam sini, saya biasanya itu memainkan ritme di grup. Jadi kami posting sesuatu di grup, menyapa lagi kayak gitu. Itu yang kami lakukan. Jadi ada beberapa memang yang sesuatu yang kami lakukan untuk menjaga hubungan itu tadi. Oke. Untuk jasa mending Google Ads atau Facebook Ads, Mas? Jasa itu kalau main iklan ya, saya tidak pernah main iklan sih, kecuali bangun personal brandingnya orang. Kalau personal branding yang mau dibangun, ya mending pakai Facebook. Iya. Kalau personal branding ya. Kalau Google Ads itu kan ada dua modelnya itu. Ada yang display, ada yang keyword. Iya, search sama display. Search. Nah, kalau search itu mungkin enak search. Kalau display memang kayak Facebook modelnya menawarkan. Iya, GDN kayak gitu. GDN. Iya. Tapi biasa banyak yang nakal kalau yang Google Search. Kompetitor kita cari kata kunci itu diklik, dihabiskan bitnya kita. Tapi untungnya di kita adalah dapat banyak traffic dalam artian kecuali bounce rate-nya tinggi ya. Nah, ketika kita banyak ping IP dari luar sana, itu membantu web kita naik sebenarnya. Iya. Secara logika ketika kita dicari di pencarian Google kemudian diklik webnya kita, maka itu mendorong webnya kita. Jadi biasa saya pakai itu tadi yang Google Search itu untuk saya biasa gunakan untuk mengupgrade saja, menaikkan saja tingkat kepercayaan webnya di Google kayak gitu. Apa istilahnya itu yang gabungan antara Google Ads dengan GSM ya? Iya. Marketingnya kayak gitu. Jadi dikawinkan antara Google Ads dengan SEO. SEM, Search Engine Optimization Marketing. SEO sama SEM lah. Mas, bagaimana strategi untuk membangun trust agar dapat masuk ke market tersebut, Pak? Wah. Kalau untuk benih padi sendiri itu kan petani itu yang belajar matanya. Petani itu setelah dia beli dia tanam, mereka itu meyakini apa yang mereka lihat. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi memainkan tanamannya, makanya foto-foto yang saya tampilkan itu foto tanaman yang berdiri, bukan benihnya, bukan dalam bentuk gabahnya, tapi tinggi tanamannya, panjang malainya, besar bijinya, berat timbangannya,
Itu yang saya tampilkan di ITEK. Nah, makanya di situ dimainkan kalau untuk membangun ini. Nah, ketika benihnya udah sampai dan ditanam dan itu berhasil, nah itu tambah lebih trusted lagi, lebih dipercaya lagi seperti itu. Oke. Teman-teman silakan ada yang tanyakan. Pak Mas Rudi, halo. Halo, Pak Rafiq. Apa nih, baru gabung lagi ya? Masa masih lupa sama 9 mantra ya? Justru sekarang lagi kasih tambah job, Pak Rafiq. Jadi sekarang saya dapat amanah jadi advisor di perusahaan logistik. Jadi monitoring operasional sama marketing. Lagi-lagi 9 mantra dia pakai. Sampai nggak aja Mas. Ditinggal lah. Belum, justru ini kan mau harus di up lagi nih. Jadi emang digital marketing kan nggak ada habisnya kok. Harus terus upgrade lah. Nah, apalagi di sini ketemunya orang marketing semua nih. Jadi kalau retail tuh skincare tuh masih monitoring lah di TikTok. Sekarang masuk ke induk perusahaannya ini akses group, gitu, akses logistik. Nah ini malah justru langsung nyemplung nih, suruh audit, suruh inventory, kekurangannya apa, termasuk dari sisi marketingnya, gitu bos. Jadi benar-benar kecemplung beneran ini. Luar biasa. Pak Mas Rudi ini alumni Jabis angkatan COVID. Salam kenal Mas. Ya salam kenal. Oke, monggo kalau ada pertanyaan Pak Mas Rudi, ini mumpung Pak Ilham ini kita undang nih malam ini. Salam kenal Pak Ilham. Nah, saya termasuk yang memanfaatkan organik di Facebook Marketplace nih. Pak Ilham, memang penasaran sih, karena kan kalau di Marketplace yang gratisan itu kan emang ya kita nggak punya otoritas penuh ya. Tapi emang saya rasakan emang untuk traffic ya saya dapat aja gitu. Bahkan Instagram saya aja yang organik ya trafficnya lumayan. Itu gratisan juga. Saya kebetulan kan main di properti ya. Nah, saya punya di Instagram itu main properti tapi gratisan di Instagram. Nah, memang trafficnya bagus. Cuma kalau untuk yang marketplace ini masih penasaran saya, masih belum memuaskan gitu. Itu sih kira-kira apa nih yang menyebabkan traffic kita itu nggak naik nih untuk marketplace. Itu sih Pak Ilham. Ya. Saya takut menjawab ini karena besok tanggal berapa itu bicara marketplace Facebook? Tanggal 7 Oktober ya. Tapi izin ya. Kalau marketplace Facebook sebenarnya saya mainannya itu pertama di gambar, itu di awal. Harus hooknya nonjoknya digambar di awal. Baru bicara di judul produknya, produknya. Selebihnya itu hanya di titik geolocation, lokasi yang kita mau target. Berarti penentuan lokasi ya? Iya, pemilihan gambar itu penting. Karena di marketplace Facebook itu yang nonjol duluan itu gambar, bukan. Betul ya. Sepakat benar. Saya amati emang di marketplace itu mau dominasi gambar-gambar yang hoaxnya ini yang muncul berulang-ulang deh. Kalau kategori enggak terlalu ya? Kategori itu hanya untuk mengepung, jurus mengepung kalau kategori. Iya. Jadi pastikan dulu gambarnya itu ngehook, yang bagus nonjoknya. Nah, kalau perlu semua di pencarian gambarnya kita ini tuh tidak ada masalah.
Makanya kalau misalkan kita tidak istilahnya belum kuat di pembuatan desain gambarnya, maka kita ngepung namanya, dikepung di semua kategori, dikepung di semua titik lokasi. Nah, khusus Facebook Marketplace hari ini dia hanya mengambil satu gambar per kecamatan. Nah, bagaimana caranya supaya posting kita semua yang kelihatan? Maka boleh disetting bahwa yang tampil beda ya sisa nomor HP aja, diajari sama ya. Fotonya tetap sama, tapi tampilan latar belakang nomor HP kayak misalkan yang tadinya warna kuning jadi warna merah. Kayak gitu. Itu saja diperbanyak tiap kecamatan. Misalkan satu kecamatan kita siapkan gambar sekitar misalkan 100 postingan untuk satu kecamatan dengan berbagai kategori itu tadi. Tidak ada masalah. Jadi ketika dicari pas yang muncul itu gambarnya kita dengan nomor yang sama. Nomor yang sama. Jadi trafficnya juga jelas. Kayak gitu. Jadi kalau saya sih main aja digambar dulu, kasih istilahnya akhirnya gambar produknya yang jadi latar, yang ngehook itu nomor HP, hubungi. Oh. Nah itu ada di kelasnya Mas Ilham tuh biasanya. Nge-lag ya? Atau jaringan saya tidak bagus? Iya, bentar. Iya. Itu ada di kelasnya Mas Ilham tuh. Nggak bisa teknis tuh sekarang. Nge-lag ya? Iya, mana? Oke, teman-teman. Iya. Iya, nge-lag ntar tadi. Tapi suara kedengaran kok. Dengar. Makin asik ini penjelasannya. Mungkin ada kelas atau jadi apa gitu Mas Ilham? Facebook gitu main di gambar. Mas Ilham ada kelas gitu mungkin di share supaya ada. Pernah ada saya buat kelas marketplace. Pernah ada juga rekaman saya pernah buat bagi gratis malah rekamannya. Tunggu. Mudah-mudahan saya masih dapat. Teman-teman silakan ya ditanyakan. Jadi yang paling penting itu sebenarnya lebih ke mindset ya Mas ya daripada teknis ya Mas ya. Benar nggak sih Mas? Betul. Jadi apa sih mana yang lebih dominan, teknis atau mindset itu? Betul. Soalnya karena teman-teman kalau yang ngajar itu di mindset. Betul Mas, mindset yang dari awal yang ngajar mindset. Masalahnya teman-teman tuh pengennya teknis itu loh, how to teknis. Teknis itu akan bisa sendiri ketika mindsetnya itu benar gitu. Iya. Silakan teman-teman ditanyakan. Iya, step-step tadi marketplace tadi itu gambar ya, terus kontak yang ngehook ya, location untuk ngepung sama kategori yang nyusul ya. Iya. Mana ya? Karena perasaan pernah video saya bagikan gratis untuk itu materi itu. Mas ini ada tanya Mas, gimana dampak dari ditutupnya TikTok Shop nih untuk afiliator? Nah, kalau saya kan masih banyak platform yang lain. Ngefek ya. Kalau yang hanya tahu satu teknik, kalau yang cuma tahu satu teknik ya ngefek. Kalau yang kayak kita ya santai-santai aja. Malah saya lagi mau buat kelas TikTok Ads Mas untuk menjawab itu Mas. Ya, TikTok Ads juga kan lumayan enak juga naikin. Iya betul. Ini kalau TikTok Shop tutup berarti TikTok Ads-nya naik. Betul. Maaf. Silakan teman-teman tanyakan.
Jadi biar FB juga itu kan gambar juga ngaruh itu kalau seperti yang tadi Pak Ilham bilang. Nah, sebenarnya kalau FB Ads itu iklannya yang winning di organik diiklanin gitu. Nah, itu dia maksud saya tadi step-step. Jadi antara organik sama iklan itu sebenarnya jangan dibenturkan gitu. Artinya iklan yang winning yang dibuat Mas Ilham itu sini gitu kita iklanin karena pasti winning ketika organik aja winning kan gitu. Ya betul. Apalagi kita di Facebook Ads kan banyak fasilitas itu. Siapa yang melihat halaman, siapa yang hanya mengintip, siapa yang berinteraksi. Kalau itu di kategorikan dibuatkan audiensnya yang targetinnya udah tambah aja tuh iklannya. Izin info WA-nya Pak Ilham orang Palu. Siap, nanti saya. Kita pernah ke Palu enggak Pak Ilham? Pernah. Ada keluarga kita di Palu. Di Palu palingan teman. Oh teman ya. Iya. Ada yang dosennya Unpad, ada juga yang ketua pemuda Muhammadiyah Kota Palu. Oh. Ketua pemuda Muhammadiyah Palu itu teman juga. Kontak saya sudah saya share di grup ya, di chat ya Pak. Ya. Oke. Sangka ya, kontak lama ini ya. Kontak lama Pak. Makanya gara-gara itu juga sudah beredar di mana-mana, saya malas ganti juga Pak. Iya, kalau sudah powerful, aduh sayang diganti. Diperjuangin kalau itu. Nah. Iya. Saya lupa ingat loh. Padahal berapa tahun waktu COVID itu saya banyak membahas mengenai marketplace Facebook. Dan itu saya betul-betul ulik materi itu. Karena memang di awal-awal munculnya marketplace Facebook, saya sudah main di situ kemarin. Sampai akun misalkan obat kuat tidak bisa dijual, saya masih bisa lolos. saya buktikan sama teman-teman, dibilang kok bisa aja lolos. Terus satu gambar untuk 1000 postingan itu bisa, satu gambar tok, satu desain, enggak banyak desain. Betul. Pernah. Satu desain bisa banyak beribu postingan dengan 5-10 akun aja. Tinggal di mapping aja kan. Betul. Itu mainan saya 2021 itu. Betul. Itu enak, ajib sekali itu. Banyak teman-teman, kok bisa? Sampai saya buatkan imakros-nya waktu itu. Masuk ke situ juga ya? Iya Pak, saya main-main di makros juga Pak. Waduh, kanjamu tanya. Mudah-mudahan bisa. Kalau itu otodidak saya Pak. Kalau siap. Izin saya mau share yang ini deh. Monggo. Ini dulu nih. Ini saya bicara 2020 Maret, bicara marketplace. Ini saya ambil datanya nih. 2019 tanggal 25 Juli. Saya ambil data titik lokasi, Sulsel, Sulbar. Saya tarik dalam bentuk Excel ini. Itu yang di titik ya Mas ya? Itu yang di titik. Kalau kan biasanya kan kadang ini Mas. Biasanya kadang kan ada batasannya ya, itu di titik ulang Mas berarti. Tiap satu postingan satu titik Pak. Iya. Kan kadang itu kan
hilang sendiri kadang tuh. Berarti dititik ulang berarti. Waktu 2019 itu muncul semua. Nah, waktu 2020 dia langsung ambil per kecamatan, bukan hilang. Dia ambil satu saja postingan untuk satu kecamatan. Ini kan per desa ini kami dulu. Ini waktu pas disaranin sama marketplace Facebook untuk diiklanin. Ini auto post marketplace pakai Macros 2019. Begini ya. Ini waktu tidak lolos minyak kutus-kutus nih. Oh iya. Kan tidak bisa terposting waktu itu. Ngeposting kayak bahan kesehatan itu, herbal itu tidak bisa di marketplace. Yeah. Ini bisa. Ini bisa waktu itu 2020. Ini antiseptik, waktu antiseptik dilarang-larang, saya posting lolos di marketplace. Jadi waktu bicara awal marketplace, saya biasa main-mainin gitu. Jadi bisa banyak kalau yang ini. Kalau marketplace. Wah, artinya memang ini ya, tidak sesederhana CNA ya Mas Ilham ya. Ternyata di situ ada beberapa teknik yang tidak semua orang bisa gitu kan. Betul. Jadi ya lagi-lagi ilmunya mindset. Kalau kita udah tahu, betul. Lihat ada dapat celahnya, bisa diakali. Iya, betul. Sama Mas, ketika yang lain nyepam celahnya ngiklan, aku masuk di iklan nih FB Ads. Senat bilang Mas. Nah, teknik nyepam juga ada teknik nyepam yang elegan. Saya biasa kemarin off the record nih Mas ya. Saya kemarin main di waktu pilkada 2019 pilcaleg. Saya dapat banyak dukungan itu lewat nyepam WA, broadcast WA. Aplikasi. Pakai broadcast WA. Nah, kan broadcast WA itu nyepam ke kontak-kontak WA. Dan itu tidak ada penolakan sama sekali. Artinya ditanya aja, dapat kontak saya dari mana? Ya saya jawab aja, saya dapat kontaknya dari mana. Daripada bohong kayak gitu. Tapi pas kita jujur ya udah. Ada yang menyatakan dukungan, dan yang menyatakan dukungan itu langsung saya follow up lewat ketemu sama orangnya langsung. Tapi bukan saya, tim. Kalau saya kan di foto udah kebablasan saya. ASN berpolitik. Oh. Tapi di belakang layar berarti. Waktu itu yang tahu saya dimarahi habis. Udah, politik jangan masuk di politik. Saya udah rasakan tuh main di politik. Nah, udah ya kita rem lagi. Pokoknya kalau yang ngomong kita manut aja deh. Guru tua itu kalau di Palu. Selama kita manut sama beliau ya banyak aja jalan. Saya jujur semenjak diperintahkan udah fokus di benih di pertanian, alhamdulillah lebih jelas di pertanian. Kalau misalkan saya di konsultan IT itu istilahnya ngasah ilmu yang lain, tapi memang kalau dikatakan profit, lebih profit di sini di benih padi. Oke. Nggak ikut turun ke sawah tapi profitnya lebih gede. Maksudnya apa? Silakan. Nggak ikut turun ke sawah tapi profitnya lebih gede dari petani. Iya, betul. Turun ke sawah tapi profit lebih besar. Makanya biasa orang sebut jualan gabah kok masih ini. Iya, jualan gabah. Mana ada orang mau beli gabah 1 kilo 40.000. Apalagi ini sekarang beras tembus 650 di Palu. Betul. Makanya petani-petani ya tepuk tangan hari ini. Ya. Tepuk tangan dengan harga. Makanya banyak juga yang nahan berasnya sih Pak.
banyak yang nahan beras. Wajar sih. Banyak yang main. Di Palu itu beras raya teman saya juga, Pak. Di mana itu? Yang beras raya, yang punya beras raya. Iya, di mana? Di Mas Omba atau di Inggris? Dia setahu saja di kota dia, tapi dia Iya. ambil ngepul padi, ngepulnya di daerah-daerah sih. Saya nggak tahu di mana. Bolana. Namanya Bolai. saya kurang tahu Pak bilang di mana nama daerahnya. Karena saya kalau ke Palu tuh, saya ini orang yang istilahnya kalau bicara mapping jarang-jarang mau hafal jalan kalau ke sana. Oh. Ke daerah, kalau saya ke daerah jarang-jarang hafal nama, Pak. Kecuali saya misalkan 5 kali 4 kali ke sana pasti saya hafal. Kalau saya kayak baru 2 kali jarang saya mau hafal. Ya. Kalau Lubanggai saya 2 kali Lubanggai. Ya, besar juga petani di sana. Iya. Saya banyak di situ juga yang saya bilang tadi. Penjualan saya di Lubanggai juga lumayan besar waktu itu di situ. Makanya waktu itu Badan Atom Internasional IAEA itu penasaran kok bisa Pak marketnya bisa diperbesar begitu. Padahal kita sudah campaign benih nuklir. Dari awal kita sudah campaign benih nuklir. Ternyata ya, yang tidak mungkin jadi luar biasa, tidak nyangka. Maka kata Eyang kan selama ada pasar. Iya betul, selama ada pasar. Dan pasar nggak akan pernah mati, Mas. Eyang itu ngajarin kemarin, kita diajari kita datang ke ini ada penjual ini, tetap ada juga itu pasar. Nah ketika ada pasar itu bisa di online kan katanya. Makanya saya juga di awal nggak percaya benih padi dijual online. Emang bisa. Tapi ya alhamdulillah terjual. Banyak terjual. Setelah tahu ilmunya ternyata ya. Iya, dipraktekkan pokoknya dipraktekkan dulu. Betul. Jangan ditolak mentah-mentah ilmunya. Kalau ditolak ya kagak dapat ananya. Berkahnya, barokahnya enggak dapat. Oke, siap. Kalau ya itu yang kami lakukan. Kalau yang udah kerja aja dulu, kita aja asal kerja itu copy paste. Jadi nunggu 2 hari ada telepon, ada chat, itu tumbuh betul. Dan itu yang terjadi. Nah, terus diajari lagi setiap yang datang kami silaturahim, ada lagi ilmu baru. Jadi saya banyak belajar di sisi bahwa setiap waktu itu ada perkembangan algoritma dan itu yang harus kita lihat. Dan yang itu sederhana, ketika ada perubahan saja, tampilan saja berubah, itu ada perubahan algoritma. Nah, yang itu cluenya seperti itu. Kalau udah ada tampilan itu ada perubahan algoritma. Nah, kalau ada perubahan algoritma saya biasa ngulik. Kalau ini muncul, tombol ini muncul atau tombol ini bergeser, apa yang berubah? Itu pasti saya lihat. Dan itu saya ngulik di situ. Ngulik sampai 2 hari 3 hari. Pas dapat celahnya udah. Saya pasti posting tuh. Sampai sekarang berarti masih ngulik, Mas? Masih ngulik kalau ada perubahan. Masih suka ngulik saya. Jadi kalau ada sesuatu yang aneh saja di tampilan, udah saya ngulik tuh. Yang istilahnya fasilitas yang tandai semua orang di komentar grup dan itu saya tidak gunakan itu karena ternyata efeknya negatif buat behaviornya masyarakat Indonesia. Oh, yang di-tag semua orang itu? Ya, di-tag semua orang kan. Nah, soalnya itu teknik nyepam juga. Tapi ketika kita gunakan dan kita coba tanggapannya orang, responnya orang, itu banyak negatif. Akhirnya saya udah gunakan itu. Ya. Iya. Karena behaviornya orang kan malah
berkurang interaksinya kita gara-gara itu. Iya, betul. Jadi ada berapa fasilitas fitur Facebook terkadang juga membuat kita juga hati-hati, warning juga. Makanya di setiap algoritma itu dilihat lagi penerimaan orang terhadap media ini bagaimana, positif negatif. Kalau positif hajar, kalau negatif ya tahan rem, kayak gitu. Oke. Jadi, Oke, Man. Mungkin itu, Mas. Mungkin closing statement, Mas. Ini udah jam 9 soalnya. Ya. 10 Enggak kerasa nih. Monggo, Betul. Mas Ilham, closing statement dari sharing. Mas, nanti WA-an sama saya, Mas, ya. Coba tahu nanti kita bisa kolaborasi nih. siap. Siap, Oke, nanti aman. nanti kita WA-an ya. Ini baru pertama kali kenal ya. Siap. Saya baru ketemu, baru kenal. Ternyata alumni GBC, alumni EYAK. Berarti kita satu Frekuensi lah, satu frekuensi lah ya. Ya. Saya kalau di GBC sampai sekarang masih kemarin habis ngisi saya di GTM Wah, luar biasa. gitu. Makanya kenapa saya berusaha menggabungkan antara ilmunya grounded sama EYAK gitu loh. Titiknya di mana? Ya salah satunya adalah ya FBH Sanatilan Hamas ini. Betul. Kalau saya sih Mungkin itu, melihatnya Mas, di mungkin konsisten. baik, saya lagi-lagi cangkulnya saya cangkul digital. Cara bertani yaitu tadi lewat ternak akun, ternak postingan, pelihara teman-teman. Jadi terkadang itu kalau banyak petani yang istilahnya tidak mampu menerima ruang-ruang yang lain. Misalkan mereka masih konvensional jualannya, padahal di platform digital hari ini itu terbuka besar pasarnya. Yang tadinya kita hanya berharap pasarnya kita satu daerah tertentu, ternyata jadi pintu-pintu rezeki itu banyak. Terkadang kita berharap yang lain, yang didatangkan lain, dan itu biasa lebih powerful. Lagi-lagi digital itu ya digital marketing adalah salah satu tools yang powerful buat saya untuk marketing, untuk mendekatkan produk kita ke customer. Kayak itu. Oke, Makasih banyak, itu aja Mas Ilham ya. Terima kasih. Sampai ketemu next ya. Mudah-mudahan kita bisa berbagi lagi dengan materi yang berbeda gitu kan. Terima kasih insight-nya Mas Ilham. Ini acara santai tapi bagi saya ini momentum untuk teman-teman alumni Jabis yang mau bertransformasi. Itu aja, terima kasih Mas Ilham. Mohon maaf jika ada salah. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ilham. Terima kasih banyak sudah diundang. Oke.